Jadi cerita Anda punya ilmu semar mesem itu menyebar ke anak-anak yang lain. Iya, yang diceritainnya sama anak-anak yang rada gede-gede gitu. Terus akhirnya anak-anak itu minta juga diajarkan. Setelah minta begitu, selang beberapa hari tuh anak tuh nggak datang ke gubuk yang masih di rumah itu. Masa iya Pak anak kecil mau belajar semar mesem, minta diajarkan semar mesem? Ya nggak tahu kesonanya Bu. Anda yang menawarkan bukan? Ya kan udah saya bilang lagi tadi itu dari awal mancing itu gitu ya. Itu kan Anda bilangnya ke anak yang lebih dewasa umurnya. Iya awal. Kalau yang ke anak-anak kecil ini loh, yang di bawah 15 tahun itu loh. Masa tiba-tiba mereka minta? Iya kan dia lagi mancing itu kan ngomong katanya, "Be saya juga minta," katanya. Kata saya masih kecil kamu mah. "Enggak Be," katanya, "saya mau minta, mau mengendong ntar malam," katanya gitu. Jadi syarat untuk mendapatkan ilmu semar mesem itu harus mau disodomi. Iya Bu. Saya tuh udah mungkin udah gelap saya tuh. Jadi saya tuh ke anak tuh Kalau yang ngomong sampai gitu. makan gotri itu buat apa Pak? Itu akal-akalan Anda juga. Iya itu kan. Kenapa sampai terpikir ya untuk minta mereka untuk makan? Itu kan biji logam ya. Iya mungkin saya sudah hilap gitu Bu. Akhirnya mereka telan juga itu. Iya sih. Anda ingat berapa persisnya jumlah anak yang Anda sodomi? 40 Bu. 40, ini laporannya sudah 41 Pak, sudah lebih. Tapi 40 saya. 40. Kenapa Anda bisa yakin bilang itu 40? Ya karena saya ingatnya itu 40 gitu. Dari waktu itu saya kan udah kenal semua anak-anak itu. Anda kenal satu persatu, namanya Anda ingat semua, mereka siapa, dari desa mana mereka Anda tahu semua? Iya kenal. Ada yang pakai nama samaran juga. Anda melakukan sodomi, satu anak rata-rata berapa kali? Ada yang cuma satu, ada yang cuma dua, ada yang bahkan lebih. Terus setelah Anda melakukan sodomi, tadi Anda bilang Anda hilaf, tidak berpikir gelap mata. Tapi kenapa sampai 40-an ya korbannya? Iya mungkin saya ininya udah nggak terkendali Bu waktu itu. Sudah tidak terkendali? Iya jadi udah istilahnya nggak berpikir mana yang baik gitu udah. Jadi pikirnya Anda buruk juga aja. mengancam Gitu. anak-anak ini gak? Enggak juga. Jadi yang diancam itu sama saya tuh bukan anak yang dipakai sama saya, bukan. Maksudnya? Jadi kan ada salah satu anak itu dari Jawa Ringan tuh kan datang. Ada anak 4 gitu. Terus waktu itu dia itu ada satu anak tuh nggak mau, tapi udah minum persyaratan semar mesemnya itu. Ya udah kata saya nggak apa-apa, tapi nanti kamu untuk menghilangkannya ininya itu gitu istilahnya kamu akan dapat kesialan selama 60 hari cuma gitu. Anda bilang nggak apa-apa, tapi Anda ancam akan dapat kesialan. Iya saya ngomong gitu. Berarti Anda mengancam anak-anak itu. Tapi kalau mereka nggak mau, mereka akan sial 60 hari. Kalau yang nggak udah nginum semar mesem itu nggak saya omong apa-apa. Jadi banyak juga anak-anak yang istilahnya nginep juga nggak diapa-apain. Anda ini seorang guru ya? Iya Bu. Guru honorer? Guru honorer tuh. Belum PNS masih. Ngajar semua bidang? Ya. Ada di antara korban itu adalah anak murid Anda? Nggak ada Bu. Waktu itu kan saya masih ada istri. Apa sih yang mendorong Anda untuk melakukan ini? Ya itu pangkalnya. Anda itu disebut pedofil. Predator anak. Anda seorang pendidik, seorang guru. Iya. Melakukan hal ini yang mendorong Anda apa? Ya itu terawalnya dari kesepian itu Bu. Dari tinggal istri itu saya sendiri itu gitu nggak ada teman gitu. Sekarang Anda itu diancam dengan pasal 82, penjara paling lama 15 tahun dan hukuman kebiri loh Pak. Ya kalau bisa mah saya minta yang seringan-ringannya Bu. Anda masih minta hukuman ringan? Iya. Masih berharap dapat hukuman yang ringan? Iya Bu. Kenapa tidak sadar Anda sudah melakukan kesalahan yang sangat besar? Ya sekarang saya sudah sadar. Sudah menyesali perbuatan saya. Sangat menyesal sekali. Dan penyesalan ini akan saya jadikan cambuk hidup saya. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi. Anda sekarang bilang menyesal, tapi korban Anda itu masa depannya bagaimana tuh Pak? Itu yang saya sesali Bu. Jadi saya tuh udah mereka gitu. Mudah-mudahan
dia masih bisa memaafkan saya. Para predator anak ini selalu punya cara untuk menjerat para korban. Salah satunya memanfaatkan keluguan dan kepolosan anak-anak. Lalu bagaimana mencegah anak-anak agar terhindar dari aksi pedofil? Untuk membahas ini telah hadir di studio Sekjen Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Henny Hermanus. Selamat malam, Bu Henny. Selamat malam, Bu Mbak Henny, Sylvia. mengapa kekerasan seksual terhadap anak ini terus saja terjadi? Iya, di satu sisi sebenarnya kejadian banyaknya atau maraknya kekerasan seksual terhadap anak adalah lemahnya kontrol sosial dari masyarakat. Artinya saya selalu percaya bahwa apabila masyarakat menjadi bagian penting dari perlindungan anak-anak, anak-anak akan terhindar dari menjadi korban kekerasan ataupun perlakuan salah lainnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tidak lagi malu, tidak lagi merasa ikut campur urusan orang lain apabila ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah kepada Jadi anak. harus lebih peduli, lebih waspada, lebih aware lagi, Bu, ya? Betul, betul. Dan kalau pedofil sendiri, kita tahu Mbak, tidak ada stereotip khas pedofil, tetapi mungkin karakter secara umum kita bisa tahu. Nah, Ciri-ciri pedofil yang kasat mata seperti apa? iya, biasanya ini adalah laki-laki usia 30 tahun itu biasanya berdasarkan penelitian. Nah, kemudian yang kedua adalah dia nyaman dan dekat dengan anak-anak. Biasanya memberi perhatian dengan mendongeng, memberikan sesuatu tanpa apa-apa, dia sering memberikan kepada anak-anak. Dan dia akan melakukan tindakannya kepada anak-anak yang dia sudah kenal, bukan orang asing yang tidak dia kenal. Jadi artinya mereka ada di sekitar lingkungan anak-anak tinggal. Mereka hadir dengan wajah yang berbagai rupa. Ya, misalnya Bisa. dalam kasus Babeh ini, Bu, Iya, yang di iya. Tangerang itu, saya melihat mewawancarai sendiri Babeh ini, dan memang terlihat orangnya itu pandai berbicara, Iya. kemudian juga sopan dan jago acting juga, Bu, karena menurut penuturan dari polisi dia sempat pura-pura gila ketika awal pemeriksaan. Tapi intinya dia memang mudah dekat dengan anak-anak dan katanya anak-anak kagum dengan kemampuan dia mengajinya, suaranya bagus. Betul. Jadi apakah ciri-ciri seperti ini, Bu, yang harus kita waspadai? Iya, betul. Biasanya mungkin juga laki-laki yang hidup lama sendiri, begitu. Kemudian dia senang berdekatan dengan anak-anak, kemudian membawa anak-anak ke sebuah tempat yang sepi dari keramaian yang tidak banyak masyarakat lihat. Kemudian dia akan sering membawakan tadi hadiah-hadiah kepada anak-anak. Dia disukai karena memang bujuk rayunya. Ada Kemudian iming-imingnya, ya? Ada iming-iming. Oke, berbicara soal iming-iming, Bu Henny, kami memiliki sejumlah kasus-kasus pedofil yang selalu biasanya kerap disertai dengan iming-iming atau hadiah ya untuk para korbannya. Misalnya di Desember 2017 ada kasus warga negara Jepang berinisial AA yang berprofesi sebagai koki di salah satu restoran Jepang. Ini mencabuli ada 2 anak di bawah umur yang merupakan penjual tisu di kawasan Blok M. Kemudian ada lagi di bulan yang sama oknum guru ngaji di Sukabumi menyodomi anak didiknya dan kerap mengiming-iming korban dengan uang 10-30 ribu dan memberikan barang lah ya. Selanjutnya lagi kita lihat kasus berikutnya Oktober, pemerkosaan anak di bawah umur dialami APR ini di Jayapura. Modusnya dengan memberikan es kepada anak-anak yang bermain di luar rumah. Kita lihat lagi yang berikutnya. Seorang siswi SMP berusia 13 tahun ini menjadi korban pemerkosaan disekap selama 2 hari berturut-turut. Yang lainnya kita lihat lagi, miris sebetulnya ya. Mayat NP 8 tahun ditemukan terbungkus dalam karung. Pelaku pemerkosa NP ini lebih dari sekali. Tapi kalau kita lihat di sini, Bu, yang bisa kita lihat adalah bagaimana mereka ini selalu mengiming-imingi korban. Apakah itu dengan uang, dengan barang-barang? Apakah memang anak-anak itu mudah sekali, Bu, tergoda dengan iming-iming seperti ini? Iya, anak-anak memang mudah sekali. Dalam salah satu teori, anak-anak itu berada dalam fase hedonisme naif, di mana mereka akan senang ngikutin orang yang memberi sesuatu yang mereka butuhkan, mereka senangi gitu. Jadi kalau kepada yang lebih kecil, biasanya mereka mengiming-imingi dengan anak-anak suka apa? Es krim, permen, dia akan lakukan itu. Nah, kepada anak-anak yang lebih besar tentunya yang sudah lebih berpikir secara logika, dia akan mengiming-imingi dengan sesuatu yang berbeda begitu, sama seperti kasus Tangerang misalnya, mengiming-imingi dengan kekuatan. Kalau kamu Ajian nanti semar mesem. ajian semar mesem begitu. Untuk Jadi memikat untuk lawan memikat jenis betul. dan ilmu kebal, Bu. Betul, betul. Anak-anak bisa tertarik ya dengan iming-iming Iya. seperti ini.
Mungkin karena keterbatasan pendidikan, tingkat pendidikan juga ekonomi ya, dengan punya ilmu seperti itu mereka jadi keren, jadi hebat atau mungkin bisa dipergunakan untuk cari uang begitu kan. Akhirnya anak-anak tertarik dong untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh sang guru itu. Bu, apakah ini karena faktor anak-anak semata yang masih lugu, polos, atau memang ada faktor misalnya tingkat pendidikan, tingkat ekonomi di lingkungan tempat mereka tinggal? Ya, sebenarnya tidak semata-mata kepolosan anak-anak, tetapi juga pengawasan dari orang tua. Kalau orang tua mengawasi, tahu di mana anak bermain, kapan anak bermain, dengan siapa anak bermain, pasti orang tua akan terus bisa memantau anaknya, tahu apakah anaknya akan jadi korban atau tidak. Artinya gini, pengawasan orang tua amat penting. Nah, di kalangan warga yang mungkin memiliki edukasi yang rendah, kemudian tingkat kemapanan ekonomi rendah, itu juga mungkin mereka tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana mengawasi anak-anak mereka setelah mereka pulang sekolah. Kebanyakan mereka dibiarkan begitu saja setelah pulang sekolah, mereka pergi ke warnet, kemudian membuka situs-situs pornografi, kemudian permainan-permainan kekerasan dan sebagainya. Mereka bagaikan anak, sementara usia mereka adalah usia mencari jati diri untuk anak-anak 10-13 tahun. Tetapi mereka tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Iya, dalam kasus Babe ini anak-anaknya dibiarkan bermain berlama-lama di tempat Babe, kemudian ada juga yang dibiarkan menginap. Itu semata-mata karena orang tuanya tidak sadar, tidak punya waktu. Iya, orang tua tidak punya waktu untuk memperhatikan anak tadi. Mereka lebih kepada pemenuhan basic needs sepertinya, lebih kepada urusan isi perut. Jadi ya kerja aja. Bahkan kadang-kadang anak ikut dipekerjakan. Atau kalau kita sedikit ke belakang di kasus Emon itu malah dianggap sebagai pahlawan oleh para masyarakat sekitar. Artinya anak-anak mereka diberikan uang setiap kali dia melakukan tindakan seksual kepada anak-anak mereka. Emon itu baik sama anak-anak, Emon itu sering kasih uang ke anak-anak kami. Masyarakat begitu permisif terhadap perlakuan-perlakuan seperti ini. Bagaimana jadinya Mbak kalau masyarakat seperti itu? Nah, justru itulah bagaimana kita mencoba untuk mendorong peran serta masyarakat menjadi bagian penting melindungi anak-anak Indonesia. Cara mendorongnya seperti apa, Bu? Apakah Ibu sudah melihat pemerintah kita atau misalnya LSM kita punya suatu konsep atau gerakan yang bisa menimbulkan kesadaran itu? Rasanya tidak kurang-kurang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ada perubahan undang-undang dari mulai perubahan pertama, kemudian perubahan kedua, pemberatan hukuman bagi pelaku pedofil. Kemudian juga kementerian-kementerian yang memang membawahi bidang anak-anak juga melakukan banyak hal. Juga lembaga-lembaga seperti kami melakukan banyak hal. Tetapi apakah cukup? Betul. Tidak cukup. Kalau kami jauh, tidak berada dekat dengan masyarakat, masyarakat susah untuk mengadu. Kemudian bukan cuma susah, juga malu. Bagaimana sih caranya? Takut nanti saya salah. Tingkat keterbukaan masyarakat sekarang masih rendah ya, Bu? Betul. Tapi yang saya dengar sudah laporan dari tahun ke tahun semakin banyak. Iya, artinya ini kita semakin tangguh nih Mbak, menghadapi para penjahat pedofil ya. Kita semakin tangguh. Terbukti dengan apa? Dengan masyarakat semakin mau melaporkan, kemudian media memberitakan, polisi menindak pelaku. Ini semakin tangguh sebenarnya, tetapi di satu sisi sebenarnya kita tidak ingin sekian banyak anak menjadi korban, tapi di sisi lain kita melihat bahwa ini adalah dampak dari kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk mengadukan berbagai persoalan yang ada di masyarakat, begitu. Kalau laporan yang masuk di LPAI, apakah dari tahun ke tahun memang terlihat, Bu, peningkatannya? Betul. Meningkat untuk kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun setelah perebutan hak asuh anak. Itu adalah angka terbesar. Nah, di tahun 2017 kami menangani hal serupa, yaitu yang pertama tadi di Garut, yang dilakukan sejak 2012, dilakukan oleh oknum guru dan korbannya adalah ratusan muridnya. Kemudian bulan November tahun ini kami juga harus datang ke sebuah pulau di Lampung, Pulau Legundi. Itu ada 51 anak yang menjadi korban kekerasan seksual Dan dilakukan oleh oknum guru. Oknum guru juga. Iya. Kenapa sih, Bu, pelaku-pelaku ini seringkali orang-orang terdekat, orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, contoh seperti guru? Kenapa? Ekspektasi kita terhadap guru, terhadap tokoh-tokoh agama terlalu tinggi, sementara mereka juga manusia biasa. Karena masyarakat yang terlalu
pingin bahwa guru itu harus baik, digugu dan ditiru. Kalau guru agama nggak boleh melakukan itu. Sementara mereka manusia, akhirnya mungkin sesuatu yang sering direpress mereka muncul dalam bentuk-bentuk tadi. Berarti gitu loh. siapapun yang dekat dengan anak kita harus kita waspadai, Bu. Betul, betul. Baik. Jadi artinya sekali lagi LPAI membentuk Satgas nih, Mbak Sylvia, Satgas Perlindungan Anak di tingkat RT RW. Hal ini kami lakukan untuk membangun kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dari perlindungan anak. Mereka harus tahu bahwa di dalam salah satu amanah undang-undang, apabila seorang melihat, mendengar perlakuan salah terhadap anak-anak, baik itu kekerasan, pemerkosaan dan lain-lain, dia harus melaporkan. Satgas ini sudah berjalan, Bu? Sudah berjalan. Kalau 2 tahun 3 tahun lalu masih berupa wacana, tapi sekarang sudah mulai berjalan. Apakah sudah merata di seluruh RT di Indonesia? Belum. Terus terang pertama kali yang membentuk RT RW seksi perlindungan anak di tingkat RT RW adalah Kabupaten Tangsel. Dan kelihatan angka pelaporan yang cukup tinggi. Artinya kesadaran masyarakat terbangun begitu untuk melaporkan. Akhirnya kami banyak mendapatkan laporan-laporan kekerasan itu dari Tangsel. Jadi Karena membangun tadi, kesadaran dan memberikan pendampingan, Bu. Betul. Oke, Bu, kita juga akan melihat bagaimana sekarang PR lainnya selain mencegah adalah menangani mereka yang sudah terlanjur terdampak atau terlanjur menjadi korban. Kita akan lihat terlebih dahulu efek-efek atau akibat yang ditimbulkan dari mereka yang mengalami kekerasan seksual. Terutama pertama adalah pastinya pengaruh fisik ya. Ada memar, luka, pendarahan, masalah saluran kencing, masalah ginekologis, penyakit menular seksual, sampai akhirnya kehamilan. Dan selain pengaruh fisik, ini juga yang dikhawatirkan adalah pengaruh psikis, terutama yang bersifat jangka panjang. Ada keterlambatan kognitif, kesulitan emosional, kemudian anoreksia atau bulimia, kesulitan menjalin relasi, sampai ini, Bu, potensi menjadi predator anak di masa depan. Ini yang kita khawatirkan. Apakah memang sejauh ini dari kasus-kasus yang sudah ada, mereka yang sekarang menjadi pelaku pernah menjadi korban, dan apakah korban ini potensi untuk menjadi pelaku di kemudian harinya besar, Bu? Iya, dari yang kita ketahui dari pelaku yang pernah ada di Indonesia, kebanyakan mereka pernah menjadi korban pada waktu kecilnya. Nah, pada saat mereka punya kekuatan secara fisik, mereka mampu lakukan, mereka ingin mengidentifikasikan dirinya dengan pelaku. Mereka ingin mengalahkan atau menaklukkan perasaan tertekan selama ini, perasaan kalah selama ini dengan menjadi pelaku. Jadi sebenarnya mereka ingin menunjukkan anak-anak yang pernah menjadi korban, dia merasa tertekan, dia merasa inferior. Dia pengen menunjukkan itu dengan menjadi orang yang superior, dengan melakukan itu. Melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pelaku. Berarti Begitu. supaya tidak sampai seperti itu, Bu, penanganan yang tepat itu harus seperti apa? Memang harus melakukan pendampingan psikologis secara berkala. Masing-masing anak memang berbeda-beda. Jadi kekerasan yang sama, perlakuan yang sama yang dilakukan oleh seseorang kepada anak, tetapi masing-masing anak akan berbeda menanggapinya. Ada yang trauma mendalam, ada yang hanya sebentar saja dilakukan pendampingan sudah baik kembali begitu. Nah, yang paling bagus lakukannya adalah pertama harus dari sisi apa? Tadi kan kita lihat ada sisi fisik ya. Memastikan bahwa tidak ada penyakit menular seksual yang ditularkan oleh pelaku. Kemudian tadi ada beberapa. Kemudian secara psikis itu yang paling penting karena memungkinkan sekali anak-anak menjadi tadi predator yang paling menakutkan. Apakah anak-anak ini harus selalu didampingi psikiater dalam masa waktu tertentu? Iya, dia harus didampingi. Jadi paripurna. Jadi kalau fisik, psikis, kemudian secara sosial. Kalau psikis tadi mempersiapkan mental anak-anak untuk memulihkan kepercayaan diri dia. Kemudian secara sosial dia harus siap nantinya untuk kembali ke masyarakat. Walaupun nanti misalnya kalau mereka ke sekolah akan ada cemoohan atau ejekan dari teman-teman mereka. Jadi mereka harus siap. Nah, dalam masa rehabilitasi inilah anak-anak dipersiapkan untuk semua, termasuk secara spiritual dikuatkan kembali keyakinan beragama mereka bahwa ini adalah perlakuan yang salah. Tapi seringkali Bu Heni, anak-anak ini tidak mau bercerita ke orang tua. Ini ada data dari Kominfo, lebih dari 70% anak yang menjadi korban ini tidak bercerita ke orang tua mereka. Kenapa, Bu? Iya,
Masing-masing orang punya resiliensi, ketahanan dalam mengolah stres, menghadapi sesuatu. Nah, itu yang dilakukan oleh anak-anak. Pada saat dia tidak kuat, baru dia akan menyampaikannya. Ini kebanyakan akan ditahan. Bentuknya dari anak-anak yang lebih kecil, bentuknya biasanya dia akan mimpi yang menyeramkan, nightmare di malam hari. Kemudian ada perubahan sikap dari anak, misalnya dari pendiam jadi malah sering cari perhatian, jadi malah rame gitu. Atau sebaliknya begitu. Jadi orang tua harus bisa melihat perubahan-perubahan itu, melihat kenapa kok anak saya jadi seperti ini. Harus jeli melihat tingkah laku ya. Termasuk anak-anak ini kan juga sering diancam oleh pelakunya. Seperti yang Babe ini diancam 60 hari akan terkena sial apabila cerita kepada orang lain. Inilah yang membuat akhirnya mereka takut. Selain ancaman tadi, juga karena mereka punya resiliensi tadi ya. Mereka takut karena diancam. Bahkan ancamannya ada yang ancamannya nanti orang tuanya dibunuh dan sebagainya. Atau nanti awas kamu saya culik kalau yang lebih kecil. Jadi ancaman, kemudian ketakutan anak juga untuk melapor, kemampuan anak untuk ketahanan dia terhadap dirinya, itu yang membuat mereka tidak segera melaporkan. Kita punya PR yang besar sekali, Bu. Kita butuh gerakan atau langkah yang juga besar untuk menangani persoalan yang dikatakan terus-menerus oleh Presiden misalnya, ini adalah sudah darurat. Kita darurat kekerasan seksual terhadap anak. Sampai terbit pula Perpu nomor 1 tahun 2016 untuk anak ya. Tetapi sampai sekarang kita belum melihat penerapannya. Apakah Ibu melihat misalnya kebiri saja, hukuman kebiri sampai sekarang belum diterapkan meskipun perpunya sudah keluar. Masalahnya apa menurut Ibu? Iya, memang kita lihat dari sejak diterapkan ya di 2016 belum ada pedofil yang mendapatkan hukuman kebiri ya. Karena mungkin masih ada instansi yang harusnya melakukan itu mungkin belum bersedia melakukan, atau juga memang di tataran penegakan hukum yang harus terus didorong untuk bisa memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pedofil ini, begitu Mbak. Tapi 15 tahun penjara hukuman maksimal, selama ini nyatanya tidak menjerahkan, Bu. Iya, dan juga sebenarnya kan ada pemasangan chip untuk mereka juga mengumumkan pelaku pada halayak ramai bahwa dia adalah dangerous person dan sebagainya. Itu juga salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi memang ini masih dalam mungkin penerapannya berjalan ya Mbak ya. Tapi apakah masih butuh waktu untuk LPAI berjalan. melihat memang kita butuh hukuman yang lebih maksimal lagi seperti misalnya kebiri untuk menjerahkan para pelaku pedofil ini? Ya betul, kebiri ataupun hukuman yang lebih. Apakah misalnya seumur hidup atau lebih dari 20 tahun atau bahkan hukuman mati, karena pernah ada wacana seperti itu begitu. Jadi memang bagaimana kita mencoba untuk mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bisa menjalankan itu selekasnya sehingga tidak lagi banyak anak-anak yang menjadi korban. Karena sebenarnya efek jera itu kan akan membuat orang-orang yang pingin melakukan, punya keinginan untuk melakukan itu jadi menunda keinginannya atau mengurungkan niatnya karena saya nggak mau, saya takut, karena memang sudah ada contoh-contoh orang yang dihukum dengan berat itu begitu. Jadi memang kita mencoba untuk bersama-sama menyemangati para aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera mengimplementasikan itu semua. Tapi kunci awalnya, kunci yang paling dasar pertama itu di orang tua. Iya, iya. Jadi orang tua, kita lihat bahwa sekarang ini ketahanan keluarga semakin renggang karena tadi banyak faktor karena adanya gadget dan sebagainya. Tapi lagi-lagi bagaimana orang tua memperhatikan anak, bukan hanya sekedar ketakutan berlebihan sehingga malah mengurung anak-anak, nggak boleh ke sini nanti ada pedofil, nggak boleh ke sana. Sementara mereka butuh itu untuk proses belajar dan menambah pengetahuan mereka. Jadi jangan kita boleh waspada. Tidak hanya anak perempuan yang perlu dijaga secara hati-hati, tapi anak laki-laki juga sama gitu. Sama-sama khawatir juga ini. Jadi artinya jangan ketakutan berlebihan, biarkan saja anak melakukan itu, tapi bekali anak-anak kita. Termasuk bagaimana membekali anak-anak kita dengan edukasi seksual. Betul. Gitu, itu sepertinya masih
Jarang dilakukan Iya, atau bagaimana, Bu? karena kan kita tabu bicara tentang seks. Karena bicara tentang seks yang ada di dalam benak masyarakat adalah bicara tentang perilaku hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sementara bicara tentang seksual, bicara tentang seksualitas itu banyak sekali. Peran gender, bagaimana menjaga kebersihan alat kelamin, bagaimana laki-laki dan perempuan itu bersikap dan banyak hal sebenarnya. Sebenarnya anak-anak sudah mulai bisa dibekali bahwa hati-hati ya nak, nggak boleh ada orang yang menyentuh bagian dari leher sampai lutut kamu karena ini daerah terlarang, ini adalah zona merah begitu. Misalnya dibekali sehingga anak-anak tahu. Misalnya pada saat anak-anak mama sodomi itu apa sih? Aduh mama nggak tahu. Jangan, sebaiknya dijelaskan supaya pada waktu anak-anak mengalami itu menjadi korban itu dia tahu, aduh ternyata aku jadi korban ya. Nggak cuma sekedar dia merasakan sakit di bagian belakangnya, tapi dia tahu bahwa dia adalah sudah menjadi korban. Dengan demikian berharap anak-anak kan menyampaikannya kepada orang tua. Atau ketika ada potensi dia akan menjadi korban, dia bisa melindungi diri, setidaknya melakukan upaya untuk melindungi dirinya ya. Betul. Baik, terima kasih Ibu Henny Hermanus, Sekjen Lembaga Perlindungan Anak Indonesia telah bergabung bersama kami di NSA. Sama-sama. Pemirsa, banyak predator seksual anak dilakukan oleh orang terdekat yang berada di lingkungan sekitar. Lalu bagaimana mencegah agar anak-anak tidak jatuh ke dalam genggaman mereka? NSA akan segera kembali saat lagi.